Kalau saya sebut sih ilmu yang kita dapat di luar negeri itu mungkin cuma 20%, Mbak. 80%-nya tuh bagaimana tantangan kehidupan di luarnya itu sendiri. Justru itu ya? Justru itu. Sebenarnya cita-cita ke luar negeri ini kan sebenarnya cita-citanya ibu ya, karena dari adik-adiknya ibu yang nggak keluar. Kita itu ke kedutaan satu persatu, kita ketok satu persatu. Serius? Bener. Kamu jalan kaki gitu? Jalan kaki sama bajai, pokoknya bajainya udah kita kayak rem gitu. Di charter lah ya tuh bajai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah, di episode Titik Putih kali ini saya ketemu dengan seorang wanita, ya, seorang ibu, seorang istri yang menurut aku sih, ya Allah, ini pinter banget ya. Kayaknya kuliahnya juga di luar negeri, dapatnya beasiswa. Tapi yang menarik di sini adalah yang perlu nanti di highlight ya oleh para sahabat yang menyaksikan episode ini adalah bagaimana perjuangan beliau mendapatkan beasiswa. Jadi artinya dengan apa yang kita miliki sekarang gitu ya, sebenarnya kita bisa kok mendapatkan beasiswa, tapi poinnya adalah di prosesnya, mau berjuang atau enggak. Wah, itu dia. Assalamualaikum Mbak Mutia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat ya. Deket Mbak Mutia aku harus kalem. Soalnya pembawaannya kalem. Mbak Mutia ini kan seorang ibu ya, terus istri, sekolah di luar negeri, betul kan? Kuliahnya di mana sih, Mbak? Kalau S1 kemarin di Korea, kemudian S2 di ITB dan dilanjutkan ke NUS. NUS Singapura. NUS Singapura. Iya. Jadi S2-nya 2 tuh, Mbak? Yang di satu ITB. Executive Education, iya. Ya Allah, kurang ya Mbak ya. Masih sekolah terus gitu. Tapi emang dari dulu tuh kamu emang suka banget belajar ya? Kalau dibilang suka belajar sih sebenarnya nggak terlalu ya gitu. Tapi karena kebetulan background saya itu dua orang tua adalah pendidik gitu, sama-sama educator. Itu kuncinya ya. Mungkin ya bisa jadi kayak gitu juga. Cuman kalau dibilang suka belajar juga nggak suka-suka banget gitu. Tapi ya kayak ya environment-nya sangat mendukung ya untuk kita pursue degree gitu sampai itu. Ini bilang nggak suka-suka banget belajar aja begini ya Mbak. Kesel loh aku nih kayak gini, bilang nggak suka belajar. Udah Mbak jangan terlalu suka-suka banget, Mbak, kasihin orang lain soalnya. Oke, Mbak, kenapa Mbak waktu itu, sebelum aku tanya hal ini deh, aku mau gini. Mbak tuh keluarga pendidik, ayah ibu masih guru gitu. Iya. Tinggal di mana Mbak? Nah ini menarik ya, karena saya itu kecil di Semarang, Mbak. Jadi di kota kecil ya, kota Semarang lah ya, nggak kayak Jakarta. Dan di sana kan info beasiswa itu nggak banyak gitu. Jadi dulu memang pingin S1 ke luar negeri itu karena pertama dari om gitu. Kebetulan dari keluarga besar yang nggak menempuh pendidikan di luar negeri itu cuma ibu saya, karena ibu saya perempuan. Oh jadi emang sekeluarganya seneng ngejar beasiswa ya? Jadi cuma mama kamu aja yang nggak keluar negeri. Itu juga karena nikah deh kayaknya dipastikan. Jadi kayak om-om tuh ada yang di Australia, di Belanda, di Jerman gitu. Jadi saya ngelihat ini kok pingin banget ya kayak. Keren banget sih keluarga gitu. Kamu sih. Beruntung sih. Kita soalnya nggak punya background sebelum-sebelumnya nggak ada yang pendidik gitu ya, tapi lebih ke arah memang struggling gitu. Ibu saya tuh yatim piatu dan memang keluarganya struggling benar-benar nyari beasiswa dari SMA, kemudian dari S1 itu udah pokoknya harus beasiswa banget gitu dari keluarga. Jadi itu akhirnya menginspirasi kamu ya, om-om kamu semuanya ya, itu menginspirasi ya. Terinspirasi waktu kelas berapa tuh Mbak? Nah itu waktu ketika zaman dulu itu kan kalau kita om ngirim surat masih pakai postcard gitu ya, pakai kartu pos. Iya, kartu pos. Ditunggu banget tuh kartu pos. Bener. Nah, itu ngirim ke ibu saya, terus ibu saya selalu ada filateli gitu, tau nggak Mbak? Ada filateli. Iya, jadi ya Allah, ada perangkonya. Anak sekarang kasihan banget nggak ada filateli Mbak. Itu loh ya, sahabat filateli itu perangko. Atau perangko tanya mamamu ya, perangko itu apa ya? Jadi dulu tuh ada zaman, ada kiriman dari Belanda nih, ada kiriman dari Jerman, dari Australia, itu seneng banget gitu. Perangkonya suka kita kumpulin ya. Perangkonya kita potong, kita kumpulin di album gitu. Jadi ini yang menginspirasi Allah, moga-moga bisa ya gitu. Kan dulu persaingannya ketat banget ya dan biasanya hanya laki-laki aja. Nah disitulah saya bilang sama ibu, Bu, pingin nih kayaknya satu ke luar negeri, boleh nggak sih gitu. Kalau perempuan juga, dulu tuh masih memikirkan perempuan boleh nggak sih
gitu. Pertanyaannya ya, karena konsep kayaknya laki-laki maju perempuan diem itu Iya, masih tinggi betul, ya pada betul, masa betul. itu Iya, ya. benar-benar. Oke. Berarti boleh dibilang kamu mendobrak dong Iya, perempuan pergi benar-benar. ke luar negeri karena Iya. mama kamu salah satunya yang memilih tetap di Di Indonesia kan. gitu, betul. Itu kenapa akhirnya kamu punya keinginan, oke aku harus maju nih kayak om aku nih sekolah-sekolah luar negeri. Benar. Jadi ya itu karena penasaran gitu ya, penasaran boleh nggak sih sebenarnya perempuan tuh ke luar negeri juga, dan ibu pun juga ya udah kenapa enggak sih Dek gitu. Tapi kita tuh di Semarang Bu, nggak ngerti aksesnya kayak gimana. Ya udah saya sama ibu itu ke Jakarta itu naik bis Mbak, dari Semarang ke Jakarta naik bis, habis itu kita naik bajai keliling Kuningan Jakarta. Dulu saya nggak Masih expect boleh naik banget. bajai ya dulu ya Masih, Kuningan ya, iya. sekarang udah nggak Nggak bisa ada. Bang bajai di Kuningan. Nggak boleh lewat gitu ya. Oke. Ini benar-benar kita itu ke kedutaan satu persatu, kita ketok satu persatu. Serius, Bener. kamu jalan kaki gitu. Jalan kaki sama bajai, pokoknya bajainya udah kita kayak rem Di gitu. charter lah ya tuh Di bajai. charter. Itu bener banget, keinget banget tuh sama almarhumah ibu, kita ngetok satu persatu. Kita nanya, di sini ada beasiswa nggak sih di kedutaan ini? Kedutaan besar tiap negara. Tiap negara gitu. Wow. Udah belasan ya, kayaknya 11-an lah. Belasan kedutaan kita tanya. Oh ada, dapat informasinya. Dan dulu tuh nggak kayak sekarang yang serba online, kita tinggal submit. Kita harus ke sana, oh ada yang kurang nih, harus legalisir lagi, balik ke Semarang lagi. gitu, ke sana lagi cuman buat submit gitu. Betul. Jadi dari 11 kedutaan itu kebetulan diterima di beberapa negara ternyata, dan Ternyata itu membuahkan lucky hasil banget, ya. betul, beruntung Ya banget. Allah. Jadi ikhtiar kamu ke Semarang, terus kamu tuh ketok-ketokin pintu kedutaan besar itu, diterima lah beberapa negara. Karena kita juga dulu nggak expect sama sekali ya, ini dari kedutaan ada infonya nggak sih? Dan kita memang door to door banget gitu nanyain kayak gitu. Dan alhamdulillah keterima di beberapa negara. Dan pertama saya malah justru bukan S1 di Korea Mbak, di Turki. Awalnya di Turki ya, di Turki. Kalau dulu tuh kita mungkin di sini juga familiar sama SAT ya. Iya. Dulu tuh saya sampai 1 bulan karantina, udah sampai mual-mual banget harus tiap hari ngerjain SAT gitu biar dapat universitas yang bagus. Betul. Dan alhamdulillah kemarin sebelumnya diterima di Turki. Tapi ketika 2010 itu Erdogan baru naik, jadi memang jilbab itu masih belum boleh dipakai di tempat umum gitu ya. Oke. Jadi saya waktu di Turki itu pakai wig. Serius Mbak? Serius. Perjuangan Ada kamu luar fotonya. biasa. Ini kalau ada fotonya boleh loh ditunjukin ke sahabat zaman-zaman pakai wig gitu ya. Pakai wig, pakai topi, itu bener-bener yang Kamu udah berangkat ke Turki dong itu ya? Dan nggak nyaman gitu kan ya, karena Erdogan baru naik dan masih sekuler kan sistemnya, masih transisi gitu. Terus ibu saya bilang, udahlah Dek, ngapainlah di situ gitu, kalau nggak nyaman malah bikin kamu stres juga. Ya, kuliah ke sana ya. Terus ya udah pulang dulu. Akhirnya kita pulang, saya masih coba tuh apply India, apply lainnya gitu, masih pingin keluar gitu. Dan akhirnya alhamdulillah S1-nya dapet nih di Korea Selatan, namanya di Aju University gitu. Di Korea ya? Ya Allah, sekarang Korea happening banget ya Mbak. Kamu harusnya, untung kamu jadi bener lulus, kalau nggak jadi K-pop kamu salah satunya ya di sana ya. Tapi aku nih tertarik mamah kamu loh, sosok mamah kamu tuh Masya Allah ya. Betul. Dia nemenin anak gadisnya loh untuk mendapatkan sekolah ke luar negeri gitu. Berarti kan melepaskan ya. Waktu itu apa sih kekuatan mama kamu sampai akhirnya yakin nih bahwa kamu bisa? Nah, ini menarik karena ibu saya tuh guru ya, pendidik guru SMA. Waktu itu ada salah satu muridnya yang kebetulan sama-sama perempuan juga gitu, yang S1, S2, S3 itu di luar negeri. S2, S3-nya di luar negeri. Dan itu ibunya tuh jualan di pasar gitu. Ibu saya nanya ke ibunya Mbak yang udah S2, S3 di Belanda itu, Bu, doanya apa sih Bu bisa anaknya seperti itu? Ini penting nih doanya nih, kayak saya harus doain anak betul. saya nih. Sampai sekarang saya masih pakai doa saya itu nih. tuh. Nah si ibunya yang di pasar itu bilang, saya tuh cuma minta 3 Bu, mudahkanlah, kemudian luruskanlah, dan berikanlah anak saya keberuntungan. Mudahkanlah, luruskanlah, dan berikanlah anak saya keberuntungan gitu. Nah itu ibu saya coba dicatat bilang, ya tim aku yang dari sini ya, itu doanya terus pakai sama kita ya. Nah itu ibu saya bilang ke saya, katanya ibunya ini gitu, itu doanya kayak gini nih sampai anaknya bisa S2, S3 di luar negeri. Oh gitu Bu, mulai sekarang kamu bilang itu ya Dek ya, baca doa itu ya, ibu juga akan bacain doa itu terus gitu. Ya saking ibu terinspirasi gitu ya dengan ibu-ibu lainnya,
Ibu berdoa itu, dan sampai sekarang pun saya juga gitu. Ya Allah, berikanlah kemudahan, luruskanlah niat kami, dan mudahkanlah, berikanlah kami keberuntungan gitu. Sampai detik ini saya selalu mengucap doa yang diminta ibu itu tadi. Dan Masya Allah ya, alhamdulillah bisa pertama S1 di Korea gitu ya. Ya ini salah satu yang nggak expect juga sih sebelumnya, dan alhamdulillah juga lulus. Waktu kamu kuliah di sana gimana tuh mama kamu ngelepas kamu pertama kali? Iya kan, akhirnya gini, satu sisi bahagia, satu sisi kan, anak perempuan saya nih pergi ke luar negeri gitu kan. Bener. Gimana tuh? Jadi waktu yang di Turki itu malah yang deg-degan ya, karena first time ya, yang pertama kan di Turki. Dan pemerintahnya juga masih belum ini kan. Betul, dan saya itu waktu ke Turki masih belasan tahun Mbak, karena saya waktu sekolah tuh akselerasi gitu. Jadi kayak masih memang secara mental kayaknya belum siap nih. Gitu. Nah ketika di Korea itu kayaknya udah lebih siap gitu kan. Jadi ibu saya pun juga, oh ya udah Bismillah, kamu juga udah matang, dari segi kemampuan pun juga masuk gitu kan. Jadi ya udah, ibu saya udah lebih tenang gitu. Lebih tenang. Tapi dulu zamannya Skype ya, masih ingat nggak? Ingat banget Skype. Ya Allah. Jadi karena ibu saya juga nggak terlalu melek teknologi, sampai manggil tetangga, tolong dong saya mau Skype-an sama anak saya. Saya nggak ngerti gitu ya. Kalau sekarang udah bisa video call di mana-mana, tapi dulu benar-benar yang Skype, pakai kredit, pakai gitu banget lah. Nah itu di Korea Selatan, dan alhamdulillah ada Skype gitu kan. Jadi ibu juga tenang, bisa Skype-an sama anaknya. Ya bisa itu ya, lihat lah ya kondisi anaknya ya. Bener. Menurut Mbak Mutia sendiri ya, kan Mbak Mutia nih benar-benar ngejar beasiswa gitu ya. Bahkan tadi aku lihat ikhtiarnya Mbak Mutia, waduh luar biasa ya, Masya Allah. The power of doa, dan ikhtiarnya juga nggak main-main gitu. Mutia setiap kedutaan Mbak ketokin gitu ya, ibaratnya kan door to door banget ya gitu ya. Betul. Seberapa sih Mbak yakin bahwa sebenarnya ya Allah juga memberikan kesempatan yang sangat luar biasa gitu buat Mbak Mutia? Ya betul. Jadi kalau kesempatan nggak kita cari gitu ya, itu nggak akan kelihatan ya Mbak ya. Okay. Jadi memang kesempatan itu harus kita ikhtiarkan gitu. Jadi kayak yang waktu S1 di Korea, S1 di Turki itu memang kita mencari gitu. Kemudian ya alhamdulillah ini S2 di ITB dan di NUS itu ya. Itu pun juga alhamdulillah sekarang lebih digital, jadi semuanya sudah datang ke kita, gitu, datang ke kita. Tapi lagi-lagi kita harus menjemput ikhtiar itu, gitu. Jadi kalau kita menyatakan kita beruntung, ya kita beruntung itu memang melayakkan diri dari ikhtiar yang sudah kita lakukan. Betul. Dan alhamdulillah kemarin 1 Maret nih baru dapat informasi juga keterima di Harvard gitu Mbak. Wah serius Mbak di Harvard, ya Allah, makinlah otak saya ini kayak remehan aja ya di sampingmu Mbak. Serius Mbak. Iya, dan baru ya. Dan baru banget nih, udah 2 minggu lalu ya. Ya ampun. Oke, sekarang saya mau tanya, gimana nih Mbak Mutia sekarang kan sebagai seorang istri, ibu juga. Anak Anak 2, usia 7 dan 9. Oke, lagi gemes-gemesnya tuh ya, 9 tahun ya. Terus sekarang mahasiswa juga diterima di Harvard University. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Itu gimana bagi perannya Mbak? Nah ini yang paling utama ketika kita udah berkeluarga ya, ridhonya kan bukan cuma orang tua, tapi sekarang ridho suami ya. Jadi ketika saya S1 di Aji University, setelah lulus saya langsung bilang, Bi mau dong S2 di KAIS. Dulu di Korea itu paling bagus salah satunya KAIS. Terus suami saya bilang, aduh S2 kok di Korea lagi sih gitu, karena kita udah 6 tahun di sana. Aduh ngobrolnya enak banget ya, aduh kok S2 di Korea lagi sih gitu ya. Yang beda kalau orang pinter tuh ngomongnya gitu ya, kalau aku kan mentok-mentok di mana ya, di Jakarta apa di mana ya. Oke, terus suami saya bilang, enggak yang Harvard sekalian, digituin. Terus saya waktu itu dalam hati, ih gila lu, Harvard kan susah banget, cuman 1% gitu kan sedunia. Kalau ngobrol pasangan pintar sama pintar emang gitu ya Mbak ya. Kenapa nggak Harvard, kenapa gitu ya, ya Allah. Tapi saya nggak pernah berani mengucap, ih Abi apa sih kok Harvard gitu kan, karena memang ya udah ditahan aja. Tapi ya kita bilang amin gitu. Kenapa nggak Harvard sekalian? Ya amin. Walaupun dalam hati impossible banget susah sih banget gitu, ya, gitu susah ya. banget kan lah masuk situ. Yang gitu. daftar ke Harvard tuh pada waktu itu berapa banyak sih? Nah, yang kemarin itu juga surprise sih, yang daftar itu 42.000. 42.000 dari seluruh di dunia tuh ya? Di seluruh dunia, dan itu udah 42.000 tuh yang udah masuk seleksi pertama ya Mbak. Yang udah IELTS-nya tinggi, yang GRE-nya tinggi gitu. Itu 42.000 dan itu udah hopeless gitu kan. Nggak mungkin lah. Dari 42.000 diambil cuma 400. Ya ampun, cuma 400 yang diterima dari ya. 42.000. Itu udah 1% aja kurang gitu. Jadi itu. pas diterima 400 itu udah nangis sih enggak, tapi bengong, beneran enggak sih?
Antara iya dan enggak ya gitu ya. Ngomong-ngomong, suami juga sama ngambilnya di Harvard juga. Nah, suami saya kebetulan S1-nya ITB, S2 S3-nya di Korea. Aduh, emang bener ya. Ini anaknya jadi apa tuh kira-kira ya? Ibunya Harvard, ini sekolahnya di Korea S1, S2, S3 gitu kan. S2, S3 di Korea ya. Betul. Nah, berarti kamu Harvard harus ke sana kan? Iya, betul. Nah, ini gimana ya? Aku mau tahu nih. Mulai terjadi peran-peran Iya, itu betul, bergerak betul, kan betul. antara ibu ya atau mau boyong suami dan anak rencananya gimana, Mbak? Nah, itu sih, itu menarik ya karena tentunya ridho suami yang paling utama. Ketika keterima di Harvard, yang kaget itu saya sama suami ya. Enggak nangis sih, enggak, tapi kayak kaget. Waduh, secepat ini ya ternyata ya. Saya pikir kayak percobaan pertama nggak lolos ya udah nyoba tahun berikutnya kayak gitu Mbak. Tapi ini percobaan pertama langsung gol gitu. Mbak, Jadi orang mau percobaan pertama mau diterima, Mbak, percobaan pertama ya kan. Ya udahlah, percobaan kedua. Nanti Mbak percobaan kedua terima. iya, Ya Allah. kayak oh secepat ini ya dan harus banyak banget yang harus dipersiapkan. To-do list-nya langsung To-do banyak list-nya kan langsung itu kan. banyak dan memang beruntut banget gitu. Gimana nih Pi? Beasiswa lagi, Mbak. Dan kalau beasiswanya mereka sudah ada standar ya, tapi nanti ada announcement lagi tambahan beasiswanya jumlahnya berapa dan sebagainya gitu. Jadi ini kita juga deg-degan masih nunggu beasiswa akhirnya berapa nih yang kita dapat dan bisa survive nggak di sana bawain anak-anak gitu ya. Nah ini juga kita masih tahap diskusi. Ketika saya dari S1 ke S2 pun saya nggak langsung S2 Mbak. Jadi memang ada jeda 3 tahun. Dan selalu yang ditekankan suami saya itu kamu S2 mau buat apa gitu, butuh nggak? Yang penting gitu. ilmunya bermanfaat. Betul, Ya? jadi nggak bukan semata-mata aku pingin degree-nya, enggak gelarnya panjang itu saya nggak pernah memikirkan gelar sama sekali. Yang memang dibutuhkan apa? Nah S2 kan saya pertama balik ke Indonesia dulu ya, Betul. ke ITB. Betul. Itu juga tergantung ridho suami. Setelah suami ngelihat kamu kayaknya di Indonesia nggak punya teman sama sekali ya, temannya di Korea semua Karena gitu kamu kan. keluar negeri terus soalnya. Iya, kamu nggak punya teman Main-main lah ya. ke rumahku, ada temen lumayan jadi sama aku ya Mbak. Iya, terus ya udahlah S2 dulu aja lah gitu. Di ITB nggak apa-apa Bi. Ya udah nggak apa-apa cari network aja. Kamu soalnya nggak punya alumni di sini gitu. Oh ya udah. Terus S2 dan alhamdulillah jadi salah satu lulusan tercepat tuh di ITB 15 bulan. 15 bulan Mbak, Iya, S2. S2. Terus aku yang nginget-nginget S2 aku pada waktu itu aku berapa tahun ya S2 aku ya. Ya Allah. Gitu jadi Ketemu ya. suami juga lagi sekolah lagi jangan-jangan. Waktu itu saya di Korea baru ketemu suami 3 bulan gitu langsung suami minta untuk nikah gitu kan. Jadi Ya Allah. nikah nih diminta sama orang tapi kayaknya potensinya oke juga nih mahasiswa S3 gitu kan. Kalau orang pintar caranya gini nih, lihat calon pasangan sini, wah potensinya oke nih, kayaknya value-nya segini ya, oke validasinya sekian. Terus kalau ibu ya udah kenapa nggak apa-apa daripada kamu di sana nggak ada yang jagain juga gitu. Daripada pacaran ya udah nikah aja langsung. Jadi jaraknya itu ketemu Maret nikah Juli gitu. Jadi Benar-benar langsung ketemu langsung nikah ya. Mbak, menarik tadi kata-kata kamu nih. Kamu kan nggak sekolah untuk ngejar degree ya, Betul. atau gelar yang begitu banyak gitu ya. Tapi kamu nggak berhenti belajar, Mbak. Jadi sebenarnya niat kamu belajar sampai S1, S2, S3 itu untuk apa, Mbak? Aduh, Masya Allah. Karena belajarnya dalam-dalam semua nih kampus-kampusnya nih, Masya Allah. Jadi yang pertama, yang waktu S1 memang kita ingin belajar ilmu ya. Ilmu yang waktu itu saya ngambil Business Administration, tapi untuk Marketing Information System. Gitu. Jadi memang kalau kita ngelihat sekarang kan future-nya memang IT, teknologi. Jadi memang saya fokus S1 untuk mencari ilmunya. Kemudian yang S2, tadi nyari network-nya Mbak sebenarnya ya. Betul. S2 saya nggak punya teman di Indonesia, ya udah kamu ke ITB dulu aja deh buat cari networking. Jadi S2 memang kebutuhannya adalah cari network. Gitu. Jadi saya ngambil S2, kemudian ketika saya S2 itu saya sambil membangun bisnis ya, namanya educourse.id. Di sini saya butuh ilmu digital transformasi gitu. Terus suami saya bilang ya udah kamu diminta kakak-kakak saya kebetulan dia ini ada beasiswa Kominfo nih. Emang kakaknya juga doyan juga ngasih beasiswa ya? Kakak saya juga ini nih ada beasiswa mau ambil nggak dek? Kayaknya cocok nih buat kamu nih tentang digital transformation gitu kan. Hah di NUS ya? Iya, ya udah deket juga kok di Singapura gitu kan. Ya udahlah kita coba juga dan kebetulan kemarin pandemi jadi online kan. Dan diterima juga Dan tuh diterima dan alhamdulillah Masya Allah, selesai juga gitu. Jadi suami saya juga oh ya memang butuh ini nih ilmunya. Jadi kayak bukan berdasarkan
kita pingin apa, tapi iya memang kamu butuh ini. Datang gitu. sesuai kebutuhan ya Allah, betul. Masya Allah. Dan ini juga setelah saya membangun EduCourse itu, kan saya banyak menjadi speaker di seminar-seminar guru gitu ya Mbak ya. Malu gitu, saya kok jadi speaker tapi nggak ngerti ilmu keguruan sama sekali, ilmu pendidikan tuh nggak ngerti. Tapi kenapa selalu dijadiin speaker gitu? Bi, kayaknya aku mau ngambilnya ilmu pendidikan deh. Dari yang bisnis, dari yang IT ke ilmu pendidikan kan itu kuliah setir lagi banget, iya, yang di Harvard ini sekarang. Ya Allah. Terus karena itu iya, ya terus ya. Ya udah kamu ngambil di mana? Mau coba di Harvard kali ya gitu kan. Ini juga kita coba di Harvard nyoba doang gitu. Ya Allah. Terus ya kita juga nggak expect akan dapat secepat ini kan, karena biasanya tuh 3 kali terus udah nggak boleh lagi apply kan. Di Harvard itu ada batasan maksimal apply 3 kali. Dan kita ya udahlah coba aja tahun pertama ini gitu, dan nggak expect langsung diterima, dan tahun pertama one shot malah. Iya makanya waktu tahun pertama langsung one shot, terus Mbak yang bingung juga gimana nih akhirnya gitu ya. Harus cepet ini ya gitu. Aku sampai speechless nggak tahu harus ngomong apa lagi. Nyoba, keterima, coba, keterima Ya, gitu. Dan emang keluarga juga ternyata memang keluarga yang senang belajar ya. Kakak-kakak di luar negeri juga? Nah kakak-kakak kebetulan enggak di luar negeri tapi S2 semua juga. Semua S2. Jadi emang keluarganya adalah keluarga emang yang senang dengan pendidikan ya. Betul. Oke. Mbak, tantangan terbesar ketika Mbak tinggal di luar negeri itu apa sih? Kan bisa sharing nih ke sahabat-sahabat yang mungkin mau ngambil kuliah, terus beasiswa juga gitu kan. Oke. Jadi kalau saya sebut sih ilmu yang kita dapat di luar negeri itu mungkin cuma 20%, Mbak. 80%-nya tuh bagaimana tantangan kehidupan di luarnya itu sendiri. Justru itu ya? Justru itu. Jadi kalau di Korea, ya ilmu tuh mungkin sama aja ya, di Korea, di Indonesia tuh dapatnya sama. Toh juga sumber materinya sama dari buku itu juga. Tapi yang beda tuh ketika kita berhadapan dengan profesornya, berhadapan dengan teman-teman, kita bisa survive di lingkungan yang baru gitu di Korea, kita jadi muslim di Korea gimana, bahkan internship atau kerja di sana pun juga itu bagian dari yang justru 80% yang kita dapat gitu. Sama kayak di Singapura ataupun di US pun juga yang kita ingin dapatkan tuh suasana yang baru, ilmu baru dari lingkungan kita. Bukan hanya dari si profesor ini atau sumber bukunya misalnya dari Harvard kayak gitu. Mbak Mutia, siapa sih orang yang paling berjasa mengantarkan kamu sampai titik ini? Wah, itu sih ibu ya, gitu. Ibu, almarhumah ibu. Kebetulan ibu tuh meninggal itu Agustus kemarin. Oh baru. Dan selalu yang ditanya ketika saya pulang ke Semarang itu, kapan S3 deh gitu. Kemarin sempat juga udah mau S3 gitu. Kebetulan masih di dalam negeri S3-nya di ITB lagi, dan ibu ya udah nggak apa-apa di ITB aja gitu. Tapi suami saya belum mendukung pada saat itu. Memang karena belum ada kebutuhan untuk lanjut lagi gitu ya. Terus ibu selalu tanya kapan S3, kapan lanjut kuliah, nggak harus S3 juga nggak apa-apa, kapan belajar lagi gitu. Karena kalau kita tersibukkan sama perasaan itu kita nggak akan berkembang. Tapi kalau kita disibukkan sama ilmu ya kita akan berkembang, dan hal-hal negatif itu akan kita lepas gitu ya. Jadi ibu selalu tanya itu, dan alhamdulillah ketika dulu saya kenapa S3 nggak mau keluar negeri dulu, karena ibu salah satunya. Karena ya udahlah saya mau ke Indonesia lagi, udah lama banget nggak pulang gitu, dan ibu juga sakit. Tapi setelah ibu kemarin wafat, ya udah bapak malah bilang ya udah kalau kamu S3 lagi aja. Bapak merestui ya. Keluar negeri juga nggak apa-apa, toh juga nggak ada yang diiniin lagi, nggak harus ngerawat ibu gitu maksudnya. Jadi ya udah kamu apply aja, justru bapak yang mendukung gitu. Sosok ibu buat kamu kayak gimana, Mbak? Wah, undescribed ya, nggak bisa dideskripsikan ya. Ini yang bener-bener sebenarnya cita-cita keluar negeri ini kan sebenarnya cita-citanya ibu ya, karena dari adik-adiknya ibu yang nggak keluar, dan ibu memang harus legowo atau harus yang merelakan untuk gak keluar negeri karena ibu perempuan dan masih ada adik-adiknya dan keluarganya yatim piatu, jadi ibu yang nyari kerja untuk persiapan beasiswa adik-adiknya gitu. Jadi ya ini sebenarnya mimpi ibu, dan kebetulan diwujudkannya di anaknya gitu ya. Jadi ya insya Allah sih pengen nerusin mimpi-mimpi ibu gitu, supaya perempuan pun juga bisa berpendidikan sama kayak laki-laki gitu. Masya Allah, terima kasih sharingnya Mbak. Oke,
Ada pesan nggak buat ibu-ibu lain di luar sana yang kita kan kadang-kadang suka mikir sekolah di luar negeri itu biayanya mahal, butuh ngeluarin uang segala macam. Misalnya Mbak Mutia membuktikan bahwa nggak tuh gitu, bisa pakai beasiswa, yang penting berjuang. Boleh nggak Mbak sharing buat mereka semua yang saat ini sedang berjuang seperti Mbak Mutia masa itu? Iya, jadi yang pertama untuk ibu-ibu semuanya, yang harus kita pastikan adalah ridho suami ya. Jadi kalau misalnya suami sudah ridho dan kita ikhtiar yang terbaik, insya Allah akan dibukakan jalan gitu. Dibukakan jalan yang rezeki yang tidak kita tahu mana jalannya gitu ya. Ternyata ada di US ataupun di mana gitu. Memang Allah berikan yang terbaik untuk kita. Yang pertama. Dan kedua, jangan pernah mengecilkan mimpi kita gitu ya. Kayak awalnya dulu saya mikir mana mungkin gitu di Harvard, tapi ternyata kalau kita coba, kalau kita jemput ikhtiar itu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi jangan pernah kecilkan mimpi kita jemput rizki kita jemput ikhtiar kita, dan usaha maksimal, insya Allah Allah akan memberikan jalannya, dan terus berdoa supaya Allah memberikan memang yang terbaik apa yang kita butuhkan. Amin. Waduh, luar biasa nih kali ini nih tema kita kali ini ya, tentang bagaimana berjuang yang tentunya nggak ada yang nggak mungkin ya Mbak ya, Betul. selama kita mengikhtiarkannya dengan maksimal ya. Betul. Mbak Mutia, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Kalau Mbak ke Intan. Harvard ya lumayan lah ya, kirim-kirim itu ya, kartu pos. Masih pakai ya. Masih pakai ya Allah. Oke, Ya Allah. buat para sahabat semuanya, dari cerita Mbak Mutia sangat luar biasa ya. Tapi satu sih, akar keluarga tuh penting banget ya. Tadi kita lihat bahwa Mbak Mutia mungkin lahir dari keluarga yang sederhana ya. Betul. Kemudian dari kota yang bukan kota Jakarta gitu, tapi keterbatasan tidak membuat Mbak Mutia dan keluarganya untuk tidak mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Dari keluarga pendidik, dari keluarga yang memimpikan punya mimpi besar, lahirlah seorang Mbak Mutia yang akhirnya sekarang bisa, kalau saya bilang, menembus batas gitu. Dari hal-hal yang kayaknya nggak mungkin ternyata menjadi mungkin. Kuncinya adalah berdoa, the power of doa. Tadi Mbak Mutia juga udah kasih tahu cara berdoanya ya. Terus yang kedua adalah ikhtiarnya, maksimalkan ikhtiarnya. Dan yang ketiga adalah selalu percaya bahwa kebaikan akan menghasilkan kebaikan lainnya. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Mutia sekali lagi. Semoga Mbak Mutia sukses di Amin, Harvard amin. nanti. Makasih Salam buat banyak, suami. Mbak. Terima kasih udah Makasih datang banyak, ke Mbak. sini ya. Iya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di next episode di Titip Putih ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.